Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Ketegangan di dunia sepak bola Indonesia kembali mencapai puncaknya ketika Ultras Garuda, salah satu kelompok supporter paling vokal dan militan, secara terbuka menuntut Erick Thohir mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Tuntutan itu tidak hadir tiba-tiba. Ia muncul dari rangkaian protes terselubung, sindiran keras di media sosial, hingga koreografi kritis yang terpampang di tribun stadion. Seolah energi ribuan supporter yang selama ini mendidih, akhirnya pecah dalam satu ledakan tuntutan, perubahan. Mereka menilai hasil yang diraih tim nasional tidak sesuai dengan harapan besar yang dibebankan pada federasi sejak Erick mengambil alih. Sorakan yang dulu mengidolakan kerja cepatnya, kini berubah menjadi desakan lantang penuh kecewaan. Dan ketika gelombang besar itu mulai mengalir ke ruang publik, perhatian seluruh negeri pun tertuju pada satu hal, bagaimana Erick menanggapinya. Dalam diam beberapa hari, ia mengamati reaksi itu dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu bahwa supporter Indonesia bukan hanya penonton, mereka adalah denyut nadi sepak bola nasional. Tuntutan mereka, betapapun kerasnya, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan badai yang sudah terlanjur menggulung, kini siap menghantam siapapun yang berdiri di jalurnya. Ketika akhirnya Erick Thohir muncul di hadapan media, atmosfer konferensi pers terasa tegang. Banyak yang mengira ia akan merespons defensif, namun Erick membuka pernyataannya dengan kalimat yang mengejutkan. Ia menghormati suara Ultras Garuda. Dalam diam beberapa hari, ia mengamati reaksi itu dengan penuh kehati-hatian. Ia tahu bahwa supporter Indonesia bukan hanya penonton, mereka adalah denyut nadi sepak bola nasional. Tuntutan mereka, betapapun kerasnya, tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan badai yang sudah terlanjur menggulung kini siap menghantam siapapun yang berdiri di jalurnya. Ketika akhirnya Erick Thohir muncul di hadapan media, atmosfer konferensi pers terasa tegang. Banyak yang mengira ia akan merespons defensif, namun Erick membuka pernyataannya dengan kalimat yang mengejutkan. Ia menghormati suara Ultras Garuda. Ia menyebut bahwa kritik adalah bagian tak terpisahkan dalam perjalanan sebuah federasi yang sedang bertransformasi. Namun, setelah memberikan penghormatan terhadap aspirasi supporter, Erick berdiri tegak dan menegaskan bahwa ia tidak akan mundur. Ia menilai bahwa pekerjaan besar yang telah dimulai tidak boleh berhenti hanya karena tekanan sesaat. Transformasi PSSI menurutnya adalah proses panjang yang melibatkan pembenahan kompetisi, struktur organisasi, hingga peningkatan kualitas tim nasional dari akar. Mundur berarti meninggalkan proyek yang belum selesai, dan ia menolak meninggalkan warisan yang setengah jadi. Kalau saya mundur sekarang, siapa yang akan memastikan perubahan tetap berjalan, ujarnya. Jawaban itu memicu perdebatan baru, tetapi satu hal jelas, Erick memilih bertahan, meski badai masih mengamuk di luar. Ultras Garuda yang pernah menjadi salah satu kekuatan paling mendukung gerakan perubahan Erick Thohir, kini berada dalam posisi yang berlawanan. Mereka merasa perjalanan tim nasional tidak menunjukkan progres signifikan, meski federasi dipimpin oleh figur besar dengan rekam jejak internasional. Dalam pandangan mereka, berbagai hasil tidak konsisten, keputusan kontroversial, serta kemandekan program jangka pendek membuat kepercayaan publik goyah. Bagi Ultras, kritik adalah bahasa cinta. Namun ketika cinta berubah menjadi kecewa, tuntutan menjadi keras. Mereka mempersoalkan arah kebijakan dari manajemen tim nasional hingga tata kelola liga. Bagi Ultras, kritik adalah bahasa cinta. Namun ketika cinta berubah menjadi kecewa, tuntutan menjadi keras. Mereka mempersoalkan arah kebijakan dari manajemen tim nasional hingga tata kelola liga. Di beberapa platform, mereka bahkan menampilkan pernyataan visual dan koreografi pedas sebagai simbol protes. Dalam sudut pandang mereka, Erick adalah pemimpin yang dihormati, tetapi bukan sosok yang kebal dari evaluasi keras. Mereka menginginkan perubahan nyata, bukan sekedar janji dan narasi optimisme. Dan ketika suara ribuan supporter bersatu, tuntutan itu bergema lebih nyaring dari sebelumnya.
Konflik antara PSSI dan supporter bukanlah hal baru, tetapi benturan kali ini terasa lebih dalam. Di satu sisi, federasi merasa tengah melakukan reformasi besar yang tidak bisa dilihat secara instan. Di sisi lain, supporter menilai bahwa hasil di lapangan adalah barometer utama, dan barometer itu menunjukkan lampu kuning. Erik menekankan bahwa pembenahan sepak bola nasional tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun. Ia adalah proses lintas generasi. Namun supporter yang terbiasa melihat perubahan di negara lain berlangsung cepat menuntut efisiensi dan konsistensi hasil. Perbedaan tempo inilah yang menciptakan jurang komunikasi. Federasi bicara tentang sistem, struktur, dan manajemen jangka panjang. Supporter bicara tentang gol, kemenangan, dan harga diri bangsa di lapangan. Dua dunia ini saling berbenturan, namun keduanya sebenarnya menginginkan hal yang sama, sepak bola Indonesia yang layak dibanggakan. Hanya saja, cara pandang dan ekspektasi mereka mengalir dengan ritme berbeda. Alih-alih memusuhi kelompok supporter, Erik mengambil pendekatan yang jarang dilakukan federasi sebelumnya. Ia mengundang Ultras Garuda berdialog. Ajakan ini bukan sekedar gestur diplomatis, tetapi menunjukkan bahwa ia ingin menyatukan arah persepsi. Erik mengakui bahwa kritik tak boleh dihindari. Komunikasi terbuka adalah kunci agar perubahan yang sedang dijalankan tidak hanya dipahami, tetapi juga didukung oleh basis supporter terbesar di negeri ini. PSSI bahkan mulai menyiapkan forum publik untuk menerima masukan dari kelompok supporter berbagai daerah. Langkah ini mengejutkan sebagian pihak internal federasi yang menilai kritik seharusnya tidak ditanggapi sejauh itu. Namun Erik tetap pada pendiriannya, sepak bola adalah milik semua orang dan suara supporter harus difasilitasi, bukan dipadamkan. Dengan membuka pintu dialog, ia berharap dapat meredam tensi yang semakin panas dan menarik supporter kembali ke satu visi bersama, membangun masa depan sepak bola Indonesia. Semenjak tuntutan Ultras Garuda mencuat dan respon Erick Thohir menggema, publik pecinta sepak bola Indonesia terbagi menjadi dua kubu besar. Di satu sisi, ada mereka yang mendukung penuh Erick untuk tetap melanjutkan program reformasinya. Mereka percaya bahwa membangun sistem sepak bola yang sehat membutuhkan waktu panjang dan tidak bisa diukur hanya dari 1 atau 2 laga. Kubu ini menganggap kritik supporter memang penting, tetapi tidak harus bermuara pada pergantian kepemimpinan yang terburu-buru. Di sisi lain, kubu yang menuntut perubahan kepemimpinan merasa bahwa reformasi tanpa hasil nyata di lapangan tidak akan pernah menjawab kebutuhan emosional bangsa terhadap sepak bola. Mereka menilai federasi harus lebih responsif terhadap kegelisahan supporter. Media nasional pun tidak ketinggalan memperbesar diskusi ini, menghadirkan analis, mantan pemain, hingga tokoh supporter. Perdebatan menjadi bahan bakar trending di platform digital. Setiap pernyataan Erick dikutip, diperdebatkan, dianalisis, dan ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang. Situasi ini menciptakan suasana panas, seolah sepak bola Indonesia berada pada persimpangan besar yang akan menentukan masa depannya. Bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi soal arah perjalanan sepak bola tanah air. Era digital membuat konflik seperti ini tidak lagi terbatas pada stadion dan ruang rapat federasi. Media sosial pun menjadi arena pertempuran baru, tempat opini publik bergerak cepat, keras, dan tak jarang emosional. Tagar-tagar kritik kepada PSSI sempat menempati posisi trending, memikat perhatian jutaan mata dalam hitungan jam. Erick Thohir sebagai tokoh publik menjadi sasaran utama komentar pro dan kontra. Tekanan digital ini tidak pernah tidur. Setiap menit ada opini baru, tuntutan baru, dan analisis baru. Hal ini tentu memberi tekanan besar bagi federasi, yang kini tidak hanya bekerja mengurus kompetisi dan tim nasional, tetapi juga harus mengelola persepsi publik secara real-time. Banyak pengamat menilai bahwa dinamika ini adalah fenomena global, di mana supporter memiliki megafon digital yang bisa mengubah arah kebijakan. Namun bagi PSSI, fenomena ini adalah tantangan besar sekaligus peluang. Kritik yang masif dapat menjadi pengingat bahwa transparansi dan komunikasi harus terus ditingkatkan.
Di saat yang sama, suara publik yang begitu kuat mencerminkan satu hal, cinta terhadap sepak bola Indonesia tidak pernah surut, justru semakin membara. Posisi Ketua Umum PSSI bukanlah jabatan yang mudah, dan Erick Thohir kini merasakan beratnya memimpin di tengah gelombang kritik. Ia berada di persimpangan antara tuntutan untuk menghadirkan hasil cepat dan komitmen pada proyek jangka panjang. Banyak tokoh sepak bola dunia mengatakan bahwa federasi adalah lembaga paling kompleks dalam ekosistem olahraga, menyatukan klub, supporter, pelatih, pemain, pemerintah, sponsor, dan opini publik adalah pekerjaan yang hampir mustahil disempurnakan. Erick tidak buta terhadap kritik. Ia tahu bahwa ada kekurangan, ada keputusan yang belum sempurna, dan ada ekspektasi yang belum terpenuhi. Namun, ia juga tahu bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kepanikan. Itulah sebabnya ia memilih bertahan, memperkuat program, dan merespons desakan dengan dialog alih-alih konfrontasi. Ketegasan ini menurut sebagian analis menunjukkan karakter pemimpin yang konsisten. Namun bagi sebagian lain, langkah ini dianggap terlalu percaya diri. Terlepas dari pandangan tersebut, satu hal pasti, Erick kini berada di panggung besar yang menuntutnya menjawab bukan hanya pertanyaan para supporter, tetapi juga pertanyaan sejarah sepak bola Indonesia. Salah satu poin yang paling sering disampaikan Erick adalah bahwa banyak program PSSI masih berada di fase pembangunan. Dari transformasi kompetisi yang masih mencari konsistensi jadwal, peningkatan lisensi pelatih lokal, pengembangan talenta muda, hingga rencana jangka panjang untuk infrastruktur nasional, semuanya belum selesai. Ia menganggap posisinya saat ini adalah penjaga proses, bukan pencipta hasil akhir. Karena itu, mundur berarti melepaskan kendali atas proyek-proyek besar yang baru setengah jalan. Erick menegaskan bahwa federasi kini sudah jauh lebih terstruktur dibanding saat ia pertama kali menjabat. Namun fondasi ini masih rapuh dan perlu diperkuat agar tidak runtuh di tengah tekanan publik. Ia juga menyatakan bahwa ada banyak agenda strategis yang seharusnya segera dieksekusi, seperti penyempurnaan VAR, peningkatan kualitas wasit, dan memperbaiki ekosistem pembinaan usia muda. Bagi Erick, mundur sekarang sama saja dengan menghentikan pembangunan rumah ketika fondasi baru selesai dicor. Pernyataan inilah yang menjadi pegangan bagi banyak pihak yang mendukungnya tetap menjabat, bahwa masa depan sepak bola Indonesia masih membutuhkan kontinuitas kepemimpinan. Setelah gelombang kritik, seruan dialog, dan konferensi pers penuh ketegangan, Indonesia kini memasuki babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Semua mata kembali tertuju pada PSSI dan Erick Thohir, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk melihat bagaimana mereka menjawab krisis kepercayaan ini. Supporter menunggu tindakan nyata, publik menunggu perbaikan hasil, federasi menunggu stabilitas untuk melanjutkan program. Dunia melihat bagaimana Indonesia, negara dengan basis supporter terbesar di Asia, menghadapi ujian transparansi dan tata kelola. Erick akan diuji bukan hanya lewat kata-katanya, tetapi lewat keputusan dan implementasi yang akan diambil dalam beberapa bulan ke depan. Apakah ia mampu meredam tensi? Apakah ia mampu memulihkan kepercayaan? Atau justru badai ini menjadi awal gelombang perubahan baru? Apapun jawabannya, satu hal pasti, cerita ini belum selesai. Ini adalah babak pembuka, babak yang akan menentukan arah sepak bola Indonesia bertahun-tahun ke depan. Dan seperti semua kisah besar, ujungnya akan ditentukan oleh tindakan, bukan hanya kata-kata.